Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam recycle, salam seperjuangan buat para sahabat seperjuangan pejuang limbah daur ulang. Baik, kali ini saya mencoba berbagi tips ataupun pemahaman ya untuk bagaimana mencari solusi ataupun pemecahan jika ada mesin penggerak atau motor penggerak, baik itu spinner atau pengering ataupun mesin penggerak pencuci atau washing motor yang mana hanya berdengung saja. Ketika kita cek menggunakan multitester akan tampak seperti normal ya. Kita coba nih. Antara kuning dan merah normal ya. Tuh. Kemudian merah dan biru normal juga ya. Kemudian biru dan kuning. Itu nampak seperti biasa saja ya, tidak ada kendala. Akan tetapi ketika kita mendiagnosa, wah ini biasanya kapasitor nih, ternyata itu tidak benar. Ketika kita coba hubungkan atau kita ganti menggunakan kapasitor baru, ternyata masih sama, hanya berdengung saja, tidak mau berputar. Lalu apa kendalanya? Simak terus video saya. Sebelum kita lanjut, jangan lupa buat sahabat recycle yang belum subscribe, silahkan subscribe terlebih dahulu. Untuk kemudian like, sukai jika videonya merasa bermanfaat dan puas dengan video yang saya berikan. Berikan komentar sahabat recycle semua jika memang ada masukan, saran ataupun pertanyaan, dan bagikan ataupun share pada sahabat recycle yang lain. Oke sahabat recycle, seperti biasanya untuk dapat kita membuka casing ini, maka perlu kita buka terlebih dahulu. Misal jika seperti ini ya, ini biasanya memang kalau motor penggerak atau dinamo asli bawaan pabriknya, biasanya memang seperti ini masih patri ataupun rivet yang menjadi penahan atau pengait antara casing dengan kernnya ini. Namun jika sahabat recycle menemui penahannya ini berupa baut, itu malah justru lebih memudahkan kita ya untuk membukanya. Karena jika rivet seperti ini atau patri seperti ini, untuk membukanya dibutuhkan alat, bisa menggunakan bor dengan mata bor atau ukuran bor 12 mm, ataupun bisa mengikisnya menggunakan gerinda. Oke, kita langsung saja buka. Kita cari tahu apa permasalahannya ini. Nah, di sini nampak gosong ya, hitam. Talinya juga ini banyak yang udah putus ya, karena suhu yang terlalu panas, yang over ya. Ini juga sama putus, bahkan ini bisa kita perhatikan di sini, ini meleleh ini ya Pak. Mika filmnya ini terlihat meleleh. Oke, kita cari tahu apa yang menjadi
penyebab utama. Ini ketika dites menggunakan multitester terhubung semua atau tidak ada yang putus, namun ketika kita pasang menggunakan kapasitor tetap tidak bergerak atau hanya berdengung saja. Karena tadi kita lihat rupanya ada mika film yang meleleh, kita cek apakah ada yang bersentuhan langsung dengan body care-nya ini atau adanya kebocoran. Kita tes ini, kita hubungkan terlebih dahulu antara kabel biru dengan care-nya, tidak bergerak, artinya netral, tidak ada kebocoran. Yang merah juga kita coba, masih tidak bergerak, artinya bersih juga, tidak ada kebocoran. Kemudian yang kuning sama, tidak ada kebocoran juga ya, artinya bersih nih. Oke sahabat recycle, untuk selanjutnya kita bisa terlebih dahulu membuka tali pengikat ini ya, mulai dari awal ikatan sebelah sini sampai dengan ujungnya ke sini, gunanya untuk mengecek atau mencari tahu kira-kira di mana awal atau titik permasalahannya ya. Oke, kita tarik dulu ya, kita lepaskan kabel ini dari kumparan untuk kita memutus ya jalur-jalurnya. Kita cek satu persatu jalurnya ini apakah memang ada yang bermasalah. Kita cek menggunakan multitester ya sahabat recycle. Oke, kita cek satu persatu jalurnya ya, kita cari tahu apakah ada yang terputus atau bermasalah. Kita langsung menggunakan kawat kumparannya ya, ini normal, berarti ini kesini ya, normal juga. Lalu dari mana ini masalahnya? Oke, kita cari tahu ya. Ternyata di bagian kumparan ataupun kabel gulungan ini tidak ada yang terputus atau masih normal semua. Tentunya sahabat recycle juga bertanya-tanya, lalu kendalanya dari mana? Sedangkan kabel ini atau kumparan ini tidak ada bagian yang terputus. Nah, di sini perlu saya jelaskan. Kumparan ini memiliki lapisan sirlak atau vernis lak yang gunanya untuk melindungi kawat kumparan tidak langsung bersentuhan dengan kumparan yang lain. Nah, di sini kumparan yang ini rupanya bersentuhan langsung dengan jalur kumparan keluar dari kumparan yang sebelah sini menuju ke kumparan ini. Nah, ini menempel sini sehingga dapat dikatakan di bagian kumparan ini tidak ada tenaga. Artinya ini yang membuat pincang karena efek dari begitu panasnya kumparan ini ketika digunakan, sehingga ini jalur kawat kumparan keluar di sebelah sini bersentuhan langsung dengan jalur keluar dari kumparan luar yang ada di sini. Nah, mungkin kalau sahabat recycle bisa perhatikan dengan jelas, ini menempelnya di bagian sini hingga saya potong. Kemudian kita sambungkan kembali ya sahabat recycle. Nah, seperti ini cara menyambungkannya. Ini kabel pangkal, ini kabel ujung. Kabel pangkal ini baik pangkal kumparan dalam maupun kumparan luar kita jadikan satu seperti ini. Kita sambung untuk memudahkan kita mengingatnya, karena pada umumnya kabel kumparan pangkal ini terhubung langsung dengan arus
PLN atau tegangan 220, kita sambungkan menggunakan kabel biru ini. Nah, ini berbeda dengan kabel ujung dari kumparan, ini bebas ya. Namun berbedanya jika pangkal tadi dijadikan satu, di bagian ujung ini kita buat cara terpisah untuk pemasangan kabel bebas. Mau yang sebelah sini kuning, oke, boleh saja, ataupun yang merah itu tidak masalah. Ini fungsinya hanya untuk mengingatkan kita atau menandai antara kabel pangkal dengan kabel ujung saja ya. Yang pada intinya ini saja, kabel pangkal kita jadikan satu, kemudian dijadikan satu yang pada umumnya menggunakan kabel biru sebagai kabel pangkal. Oke, kita sambung. Untuk selanjutnya nanti kita solder. Setelah selesai kita menyorder bagian-bagian kabel ini, kemudian kita tutup kembali dengan selongsong ya. Setelah selongsong dan kabel terpasang, kemudian kita tali seperti ini ya, kita rapihkan kembali ya. Oke, setelah ini kita pasang tetes ya. Setelah itu kita pasang kembali ya. Ribetnya tadi bisa kita ganti menggunakan baut 10. Sedangkan untuk kabel ini, karena tadi kabel pangkal berwarna biru, kita sambungkan juga dengan kabel berwarna biru yang terhubung langsung ke arus PLN. Sedangkan kabel kuning dan kabel merah kita hubungkan dengan kapasitor. Oke, mari kita coba ya, mudah-mudahan berhasil. Bismillahirrahmanirrahim. Kita gunakan tang ya sebagai pengaman. Oke, jalan. Kita coba arus sebaliknya. Oke, berhasil. Sukses ya sahabat recycle. Oke, cukup sekian video dari saya, semoga bisa bermanfaat. Dan jangan lupa buat sahabat recycle yang belum subscribe, silahkan subscribe terlebih dahulu, kemudian like, komen, dan share. Dan mohon dukungannya agar sahabat recycle terus mengikuti video-video dari saya, agar video ataupun konten dari saya tetap berjalan ataupun selalu update terus ya. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.